semuanya, saya Langasita Nala, seorang mahasiswi dari Institut Pariwisata Trisakti dengan program studi S1 Pariwisata. Di sini, saya ingin berbagi edukasi tentang pemanfaatan konten digital dalam peningkatan pariwisata di era 5.0 Society. Era 5.0 Society ini mengacu pada tahap perkembangan masyarakat yang terhubung secara digital, di mana teknologi digital diikuti keterlibatan menjadi pendorong utama transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuknya industri pariwisata. Pemanfaatan konten digital memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan pariwisata di era saat ini, yang menampilkan daya tarik pada kegiatan atau acara dan pengalaman unik yang akan ditawarkan. Serta yang saat ini sedang marak-maraknya, yaitu pengalaman wisata berbasis virtual. Teknologi konten digital seperti video 360 derajat atau yang lebih dikenal sebagai VR dan AR memungkinkan wisatawan untuk merasakan pengalaman berwisata tanpa harus secara fisik berada di tempatnya. Lalu selanjutnya ada konten berbasis pengguna atau user-generated content. Ini berupa wisatawan yang sering membagikan pengalaman berwisatanya atau pengalaman perjalanannya secara online melalui video, foto, dan ulasan-ulasan mereka, atau seperti influencer atau content creator yang suka membagikan perjalanannya di sosial media mereka. Dan hasil dari video atau ulasan yang mereka berikan melalui sosial media mereka ini sangat berpengaruh penting pada destinasi pariwisata sebagai sarana pemasaran yang kuat, sehingga akan membangun kepercayaan yang akhirnya memengaruhi keputusan wisatawan. Dan yang terakhir, ada pendidikan dan informasi. Konten digital dapat digunakan untuk memberikan informasi lebih praktis kepada wisatawan. Contohnya seperti panduan perjalanan, peta yang interaktif, informasi cuaca, serta tips and trik keamanan. Nah, hal ini dapat membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanannya dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan pengalaman mereka dalam berdestinasi wisata. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai pemanfaatan konten digital dalam peningkatan pariwisata di era 5.0 Society. Dengan pemanfaatan konten digital dengan bijak pada destinasi wisata, ini dapat meningkatkan daya saing mereka, kesadaran merek, serta meningkatkan pengalaman wisatawan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di era 5.0 Society. Nah, selanjutnya aku akan memberitahu contoh tempat-tempat destinasi wisata yang sudah menerapkan digitalisasi. Yang pertama, kita punya Museum Angkut Batu dari Malang. Museum transportasi terbesar di Indonesia yang telah menerapkan digitalisasi seperti teknologi VR dan AR dalam pameran-pameran mereka. Yang kedua, kita punya Pulau Komodo dari Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan VR sebagai paket tour mereka yang memperkenalkan sekitar Pulau Komodo, melihat keindahan alam di bawah laut, dan mendapatkan pengalaman interaktif dengan komodo dan satwa liar lainnya. Dan yang terakhir, ada Kebun Raya Bogor. Di Kebun Raya Bogor ini, mereka sudah mengadopsi digitalisasi dengan bijak dengan memiliki website resmi yang menyediakan informasi lengkap tentang koleksi tanaman, acara, serta layanan yang tersedia di Kebun Raya Bogor. Tapi rasanya kosong banget nggak sih kalau dari tadi saya jelasin tentang destinasi wisata tanpa nunjukin langsung destinasi wisatanya. Nah, kalau gitu, saya akan ajak kalian ke tempat destinasi wisata yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu Kebun Raya Bogor. Di sana, saya akan berjalan-jalan sembari menjelaskan tentang digitalisasi apa aja sih yang sudah diterapkan oleh Kebun Raya Bogor. Kalau gitu, yuk kita langsung aja ke sana. Pada saat pertama kali saya masuk, saya dan teman-teman saya diarahkan untuk membeli tiket terlebih dahulu. Namun, jika kamu tidak ingin menunggu lama-lama untuk memesan tiket, kamu bisa pesan tiketnya melalui website atau aplikasi mobile Kebun Raya Bogor. Ya, Kebun Raya Bogor ini sudah memiliki fitur untuk pemesanan tiket secara online melalui website atau aplikasi mobilenya seperti ini. Dan bukan hanya untuk membeli tiket saja, di aplikasi mobile ini sudah memiliki fitur dan informasi yang sangat lengkap untuk memenuhi kebutuhan kalian selama di Kebun Raya Bogor. Setelah selesai memesan tiketnya, kami diarahkan untuk men-scan barcode tiket kami. Nah, kalau saat ini, saya sedang berada di Gria Anggrek. Saat pertama kali saya masuk, saya disambut dengan galeri anggrek yang menyajikan vivarium anggrek mulai dari yang kecil hingga yang besar. Dan ternyata, Gria Anggrek ini juga sudah menggunakan fitur barcode pada gambar atau lukisannya. Jadi, kalian bisa nge-scan barcode yang tertera pada lukisan atau foto yang ada di Gria Anggrek, lalu foto dan penjelasan yang serupa akan muncul di smartphone kalian.
Lalu, tidak jauh dari Gria Anggrek atau Taman Anggrek ini, saya berkunjung ke greenhouse atau rumah kaca yang menyediakan berbagai tanaman dari penjuru dunia. Di sini, kamu bisa dengan sepuasnya melihat berbagai spesies tanaman dari penjuru dunia. Dan saya yakin, para pecinta tanaman pasti akan menyukai sekali kedua tempat ini. Panas-panas gini, enak kayak kalau kita istirahat di tempat yang sejuk dengan pemandangan yang indah. Sini, saya mau ajak kalian pergi ke Taman Akuatik. Di sini, kalian bisa beristirahat sembari melepas lelah sejenak dengan melihat pemandangan tanaman-tanaman air yang sangat luas. Tidak hanya itu, di sini juga menyediakan berbagai minuman segar yang cocok menjadi teman kamu di saat cuaca yang sangat terik ini. Nah, itu tadi perjalanan saya selama di Kebun Raya Bogor. Bagi saya, Kebun Raya Bogor ini telah berhasil dalam meningkatkan pengalaman wisata bagi pengunjungnya secara signifikan dengan menerapkan digitalisasi. Dan selain itu, penggunaan aplikasi atau situs web dapat memungkinkan pengunjung untuk merencanakan kunjungan mereka sebelumnya. Mengakses peta interaktif dan bahkan membeli tiket secara online meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam pengelolaan kunjungan. Dan sekarang, kita udah ada di akhir penghujung video saya. Sebelumnya, tadi saya sudah menjelaskan tentang pemanfaatan konten digital dalam peningkatan pariwisata di era 5.0 Society. Selanjutnya, saya juga telah memberikan contoh-contoh tempat-tempat destinasi wisata yang telah menerapkan digitalisasi. Dan tidak lupa, tadi kita udah berjalan-jalan juga ke Kebun Raya Bogor sambil memperlihatkan digitalisasi apa saja yang sudah diterapkan oleh Kebun Raya Bogor. Semoga kalian suka dengan video saya dan informasi yang saya berikan dapat menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa setelah nonton ini kalian wajib untuk datang ke tempat-tempat destinasi wisata yang sebelumnya saya sebutkan atau Kebun Raya Bogor. Oke, cukup sampai di sini aja. Tapi jangan lupa kalian like, subscribe, and comment dan share video saya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian bisa tonton. Bye-bye!